Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semua, bertemu lagi dengan Bu Saidah dalam pelajaran akidah. Dan hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab ke-9 yang akan membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, adapun beberapa kompetensi dasar yang harus kita capai dalam bab ke-9 ini adalah, yuk kita lihat, untuk ranah pengetahuan, kita harus memahami makna beriman kepada Nabi dan Rasulullah serta sifat-sifatnya, ya. Sedangkan dalam ranah keterampilan, kita harus bisa mengomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasulullah serta sifat-sifatnya, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya. Nah anak-anak, jadi kita sudah ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan sekarang yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Nah, iman kepada Rasulullah berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Nah, di sini juga ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya kalau Rasul merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai tugas, yaitu apa? Tugasnya untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah tersebut kepada umatnya. Sedangkan Nabi merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Namun tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang Rasul pasti adalah seorang Nabi. Tapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Oke, bisa difahami ya? Kenapa begitu? Nah, karena tadi beda kewajiban ya. Rasul kewajibannya lebih berat, harus menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Dan itu tugasnya sangat berat, apalagi zaman dahulu ya. Orang-orang itu keras kepala ya, sulit untuk menerima ajakan Rasul. Nah, sehingga disitulah letak istimewanya Rasul. Oke, kita lihat Nabi dan Rasul Allah itu nama-namanya juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Dan ini ada di dalam Al-Quran ya. Silakan kita lihat surat Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah ya, jadi Rasul Nabi itu tidak hanya Nabi Muhammad ya, tapi ada banyak Nabi sebelum Nabi Muhammad dan ada 24 orang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad yang ke-25-nya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita lihat siapa saja sih Nabi yang juga diangkat menjadi Rasul di dunia ini.
Oke, kita cek ada 25 nabi yang diangkat menjadi rasul yang memiliki tugas untuk menyebarkan agamanya kepada umatnya. Pertama adalah Nabi Adam, kedua Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Su'aib, dan yang terakhir yang ke-25 Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, jadi Nabi dan Rasul diangkat Allah itu untuk mengemban tugas yang sangat suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah kepada umat manusia, agar umat manusia berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Karena banyak sekali manusia-manusia yang selalu berbuat jahat, ya, selalu berbuat curang, bahkan melakukan kekerasan. Nah, di sini tugas mulia Nabi untuk meluruskan manusia, perbuatan manusia. Nah, disinilah peran Nabi yang sangat penting. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah hanya terbatas kepada umat-umat tertentu. Contoh, Nabi Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk bangsa Israel. Nabi Su'aib diutus untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya, hanya diutus untuk bangsa-bangsa tertentu saja. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk semua umat manusia dari berbagai bangsa yang ada di dunia ini, ya. Nah, bahkan sampai akhir zaman. Nah, inilah keistimewaan terbesar Nabi Muhammad. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang telah diberi wahyu oleh Allah. Nabi dan Rasul mempunyai tugas yang berat dan selalu melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Oke, materi hari ini cukup. Sampai di sini saja. Minggu depan kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Kita lihat tugasnya. Oke anak-anak, ini dia tugasnya. Jadi kalian cari kisah Nabi dan Rasul, boleh di majalah, di buku, atau internet, satu kisah saja. Kemudian kalian ceritakan kisah Nabi tersebut dengan jelas melalui video. Jadi kalian bikin vlog, ya. Bikin vlog isinya tentang kisah Nabi. Nah, setelah itu video yang kamu bikin upload di YouTube kalian. Nah, linknya silahkan kamu upload di tugas KI 4 e-learning, ya. Nah, waktunya Ibu kasih 1 minggu. Silahkan kalian berkreasi sekreatif mungkin, edit dengan bagus, edit dengan menarik, ya. Jangan lupa kalian gunakan seragam sekolah ketika menceritakan tugas tersebut. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.